Halo, saya Alfa Bintang. Saya seorang pianis, mahasiswa UNES Pendidikan Seni Musik 2017. Denting piano mengalun merdu, membuat siapapun yang mendengar akan tersentuh bak suara surga. Berkah ini dimainkan oleh seorang anak muda, Muhammad Bintang Alfarizi namanya. Seorang pianis istana asal kota Semarang. Lahir dari keluarga musisi, suara piano jadi teman akrab Alfa sejak duduk di sekolah dasar. Kalau seneng musik dari ayah kebetulan, ayah juga pemain musik ya, solo organ dan ngajari piano juga gitu. Jadi otomatis kayak dengerin musik terus akhirnya jadi suka deh. Belajar beneran dari kelas 3 SD ya mungkin ya kalau belajar keyboard ya. Tapi kalau masuk ke jalur pendidikan sekolah yang kurikulum baru SMA di Jogja dulu. Kecintaannya terhadap piano ia dalami lewat pendidikan di jurusan piano SMK Negeri 2 Kasihan Bantul. Dulu sempat kepikiran karena SMP kan aku juga ngeband, main gitar, main drum, main bass. Terus mendekati masuk SMM, kok aku pingin yang piano aja ya gitu. Pengen belajar secara terkonsep, secara kurikulum gitu. Akhirnya udah deh coba daftar piano, alhamdulillah keterima gitu. Seperti buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya, keinginan Alfa berbagi ilmu tak terbendung, mengikuti jejak sang ayah yang seorang guru musik. Pada tahun 2017, Alfa melanjutkan studi ke Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Kayak aku tuh pengen banget suatu saat nih, kelak nih, ada muridku nih yang jadi musisi juga, terus suatu saat ditanyain orang, loh kamu belajar dari mana? Saya belajar dari Mas Alfa. Nah, itu sebagian dari cita-citaku sih. Tahun yang sama, di tahun 2017, memiliki makna mendalam bagi seorang Alfa. Tahun tersebut adalah tahun ketiga ia melamar sebagai pianis istana. Kegagalan berulang kali harus ia telan sebelum akhirnya Dewi Fortuna berada di sisinya. Sebelumnya perjuangan juga, aku tahun 2015 seleksi gagal, 2016 seleksi gagal, alhamdulillah 17 baru bisa lolos. Kalau piano yang seleksi agak banyak sih mas, mungkin sampai 100 atau 70-an ya. Kemudian yang diambil hanya satu kalau pianis gitu. Seleksinya menurutku agak berat di skill sih, karena emang kita diadu banyak skill dan pengujinya nggak perlu diragukan lagi. Pengujinya pasti orang-orang profesional di situ, ada Purwacaraka, Pak Singgi Sanjaya. Kualitas bermusik jadi alasan Alfa lolos seleksi. Lewat lagu aransemen miliknya, Alfa berhasil membuktikan bahwa ia layak tampil dalam orkestra istana. Bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Sebenarnya dari itu jatahku udah habis mas, karena pemain piano itu seumur hidup hanya boleh 2 kali main di acara 17 Agustus. Itu lebih beruntung daripada paskibraka sih. Paskibraka hanya sekali seumur hidup ya. Kalau pianis itu 2 kali seumur hidup. Hanya setelah itu udah gak boleh dan namanya udah terdaftar semua di Kemdikbud, jadi nggak bisa melanggar. Nah, terus alhamdulillah juga rezekiku tahun 2020 kemarin pas lagi era corona ya, Kemdikbud gak mengadakan seleksi nih mas. Jadi terpaksa menggunakan alumni tahun 2019. Jadi aku terhitung 3 kali main di. Mungkin satu-satunya orang yang 3 kali main ya kali ya. Pianis mungkin satu-satunya orang yang main 3 kali. Ragam pengalaman menarik ia rasakan selama berada di istana. Mulai dari latihan didampingi mentor profesional hingga merasakan ketatnya protokoler acara kenegaraan. Latihan gitu. Karena kita bawain banyak lagu kan, mulai dari lagu perjuangan. Terus toh kita juga main gak cuma di acara 17-annya mas. Kita juga main di acara sidang paripurna DPR MPR tanggal 16 Agustus. Terus tanggal 15 biasanya Kemdikbud membuat konser untuk kita, konser tunggal. Terus juga ada workshop, motivasi dari beberapa tokoh nasional. Mungkin kalau lagi main tuh nggak kerasa pressure-nya ya mas ya. Karena emang kalau lagi main kan ya emang dari hati banget lah, pokoknya dari hatinya. Pressure-nya ya ketika mengalami protokolernya itu sih kalau aku sih. Ketika di istana ketat banget gitu.
kayak kokard jangan sampai ketinggalan gitu. Ke toilet aja diatur terus dan lain-lain gitu. Pengalamannya sebagai pianis istana tak membuat Alfa berdiam diri. Ia kerap membagikan tips latihan bagi pianis lain yang ingin bermain musik di hadapan Presiden Republik Indonesia. Berarti intinya kalau mau bisa sampai istana tuh ya latihan pertama ya Mas ya. Latihannya diasah bener, terus siapin teknik dan feeling. Jadi dua itu harus imbang sih, teknik dan feelingnya, karena kalau cuma feeling doang, tekniknya kurang, biasanya nanti pengujinya kurang yakin gitu. Ya kalau tekniknya bagus tapi feelingnya kurang bagus, juga pengujinya juga kurang yakin. Nanti mainnya jadi wah teknikal doang nih, mainnya cepet-cepet doang tapi nggak dapat feelnya. Jadi kalau bisa imbangkan kedua itu, terus dilatih secara teratur dengan tempo yang baik, kemudian update informasi dan ikutlah seleksi gitu sih. Permata di tengah lumpur, Alfa terus bersinar memikat perhatian banyak orang. Bahkan Alfa diminta sutradara papan atas Hanung Bramantyo untuk menjadi komposer film pendeknya. Sebuah pengalaman berharga yang tidak semua orang bisa miliki. Nah, filmnya udah ada musiknya, cuma aku suruh bikin rescoring, bikin musik ulangnya gitu sih. Bikin secara keseluruhan Mas, mulai dari adegan orang gandengan tangan, dikasih mood romantis gitu. Terus adegan marah, dikasih timpani, deng gitu. Terus adegan nangis, sedih, kasih suara biola yang tinggi-tinggi gitu. Terus Seluruh prestasi yang Alfa miliki tak lepas dari peran sang ayah. Bekal ilmu ia ajarkan sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Sebagai orang yang hidup dan matinya di musik, perlakuan disiplin ia terapkan kepada 5 anaknya, termasuk Alfa. Tapi ketika dari 0 TK sampai SMP kelas 3 itu saya betul-betul kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tapi ketika dia sudah semua anak-anak sudah sekolah di Jogja dan sudah mendekati lulus, saya mulai membebaskan pilihan mereka masing-masing gitu kan. Usai mimpinya tercapai, Alfa kini menyibukkan diri dengan kuliah dan membuka les privat. Meski demikian, masih ada satu mimpi tertinggi dalam diri Alfa, yakni memberikan warisan ilmu yang bermanfaat bagi semua orang.